Pernah bayangin ada bus tapi jalannya di rel kayak kereta? Bukan kereta, bukan juga bus biasa. Ini namanya Oban. Sistem transportasi ini kelihatan aneh, tapi justru jadi salah satu solusi paling efisien untuk mengatasi kemacetan di kota, bahkan lebih fleksibel dibandingkan dengan kereta. Tapi, apakah sistem ini benar-benar lebih unggul? Dan kalau dibandingkan dengan Transjakarta di Indonesia, siapa yang lebih efektif? Oban pertama kali dikembangkan di Jerman pada tahun 1970-an. Konsep pemikiran dasarnya sangat sederhana, yaitu bagaimana kalau bus bisa punya jalur sendiri seperti kereta, tapi tetap fleksibel seperti kendaraan biasa. Akhirnya, sistem ini pertama kali diuji coba di kota Essen. Namun, implementasi paling sukses justru ada di Adelaide, Australia. Di sana, Oban dibangun sejak tahun 1980-an sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan dan menghubungkan pinggiran kota ke pusat kota, serta untuk menghindari biaya mahal pembangunan rel kereta. Menariknya, Oban dianggap sebagai jalan tengah antara bus konvensional dan kereta ringan. Yang bikin Oban unik adalah sistem pemandunya. Bus Oban memiliki roda kecil tambahan di sisi kiri dan kanan. Bagian roda ini berfungsi sebagai guidewheel. Saat masuk jalur khusus, roda tersebut akan menempel ke dinding beton kiri dan kanan, sehingga bus bisa dikatakan dikunci posisinya secara otomatis. Artinya, supir tidak perlu menyetir, bahkan bus bisa melaju lebih cepat dan stabil dengan resiko keluar jalur yang sangat kecil. Kecepatan bus Oban bahkan bisa mencapai sekitar 100 km per jam di jalurnya. Dan yang menarik, saat keluar dari jalur khusus, bus ini kembali menjadi bus biasa. Jadi dia bisa masuk ke jalan umum, berhenti di halte, bahkan masuk ke area pemukiman. Ini juga yang membuat Oban jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan kereta. Beberapa kelebihan Oban ini antara lain adalah lebih murah dibandingkan dengan membangun rel kereta, kemudian lebih cepat dan juga stabil, serta mampu mengangkut lebih banyak penumpang karena kapasitasnya cukup besar. Namun demikian, Oban tetap memiliki kekurangan, karena sistemnya yang unik menjadi sulit diadopsi secara massal. Karena itu, sampai sekarang Oban tidak banyak digunakan di dunia. Walaupun terlihat aman, Oban tetap tidak sepenuhnya bebas resiko. Salah satu kecelakaan besar terjadi di Adelaide pada tahun 2010. Sebuah bus Oban mengalami kecelakaan serius ketika keluar dari jalur khusus. Penyebab utama dari kecelakaan ini adalah kesalahan manusia dan kondisi jalan. Karena di jalur Oban, supir tidak mengontrol setir. Namun saat keluar dari jalur, kontrol mobil kembali kepada supir. Perubahan ini memang menjadi titik rawan kecelakaan pada Oban. Selain itu, pernah juga terjadi kendaraan lain masuk ke jalur Oban secara ilegal. Karena jalur khusus ini tidak dapat digunakan secara umum, maka setiap kendaraan yang masuk pasti bakal mengalami kecelakaan, baik itu tersangkut atau bahkan bisa terbalik. Sekarang, jika kita bandingkan dengan sistem Transjakarta di Indonesia, Oban dan Transjakarta sama-sama menggunakan jalur khusus yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan mengangkut penumpang dalam jumlah besar. Beberapa perbedaan utamanya adalah yang pertama dari sistem jalur. Transjakarta menggunakan jalur khusus, tapi tetap dikemudikan manual dan dapat digunakan oleh jenis kendaraan lain, bahkan kendaraan kecil hingga motor. Sedangkan Oban menggunakan sistem rel pemandu yang tidak bisa digunakan oleh sembarang jenis kendaraan. Kedua, fleksibilitas. Transjakarta lebih fleksibel secara operasional, tapi tetap bergantung pada kemacetan di titik tertentu. Namun, Oban lebih cepat di jalurnya, walaupun infrastrukturnya lebih kaku. Ketiga, dari segi biaya, Transjakarta jauh lebih murah untuk dikembangkan, berbeda dengan Oban yang butuh investasi awal yang lebih besar. Keempat, dari kecepatan, Oban jelas lebih cepat karena bebas hambatan dan otomatis. Jadi, mana yang lebih baik? Jawabannya tergantung kepada kebutuhan kota. Untuk kota berkembang seperti Jakarta, Transjakarta lebih realistis. Untuk kota dengan perencanaan jangka panjang dan dana besar, Oban bisa jadi solusi menarik.
Oban menunjukkan bahwa transportasi publik bisa dikembangkan dengan cara yang tidak biasa. Di sisi lain, Transjakarta membuktikan bahwa solusi sederhana bisa berdampak besar jika diterapkan dengan konsisten. Pertanyaannya sekarang, kalau Jakarta punya kesempatan, apakah Oban cocok diterapkan? Atau justru kita perlu inovasi yang benar-benar baru? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.